Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Septian Dwi Chandra, NPM 20.0101.0001. Ada Mbak Meiliani Dwi Savitri, NPM 20.0101.0002. Ada Mbak Putri Melindasari, NPM 20.0101.0013. Ada Mas Dito Anandasaya, NPM 20.0101.0014. Dan ada Mbak Suni Fauziah, NPM 20.0101.0015. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai argumen deduktif 1, yaitu argumen mutlak. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Putri Mei. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang logika kategorikal. Logika kategorikal adalah logika yang didasarkan pada hubungan inklusi dan eksklusi di antara kelas atau kategori sebagaimana dinyatakan dalam klaim kategorikal. Metodenya ini sudah ada sejak zaman Aristoteles, dan itu adalah bentuk utama yang diambil logika di antara orang-orang paling berpengaruh selama lebih dari 2000 tahun. Untuk menguji kemampuan analitis klaim tersebut, berikut ada contohnya. Yang pertama, setiap orang yang tidak memenuhi syarat untuk fisika 1A harus mengambil fisika 1. Yang kedua, tidak ada siswa yang diwajibkan mengikuti IPA 1 yang memenuhi syarat untuk fisika 1A. Dan berikut adalah pasangan klaimnya. Yang pertama, Harold tidak akan menghadiri pertemuan kecuali Vanessa memutuskan untuk pergi. Yang kedua, jika Vanessa memutuskan untuk pergi, maka Harold akan menghadiri pertemuan tersebut. Dari mempelajari logika kategorikal dan fungsional tersebut, dapat mengajarkan kita untuk membantu berpikir secara umum. Yang selanjutnya yaitu klaim kategoris. Sebuah klaim kategoris bentuk standar adalah klaim yang dihasilkan dari meletakkan nama atau deskripsi kelas ke dalam struktur kosong. Dari klaim atau deskripsi dengan struktur kosong tersebut, terdapat dua ketentuan. Yang pertama yaitu salah satu yang masuk ke dalam kosong pertama adalah istilah subjek klaim. Dan salah satu yang masuk ke kosong kedua adalah istilah predikat. Yang berikutnya yaitu diagram Venn. Istilah diagram Venn ini diambil setelah adanya penemuan dari ahli logika Inggris yang bernama John Venn. Diagram Venn ini secara tepat mewakili 4 tipe klaim kategoris bentuk standar. Meskipun hanya ada 4 klaim bentuk standar, klaim ini sungguh luar biasa karena fleksibel. Sebagian besar dari apa yang akan kita katakan dapat ditulis ulang atau diterjemahkan menjadi satu atau beberapa di antaranya. Karena tugas ini terkadang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, sebaiknya kita meluangkan sedikit waktu untuk memastikan bahwa kita memahami cara melakukannya. Terjemah ke dalam bentuk standar. Inti utamanya adalah untuk mengambil klaim biasa dan mengubahnya menjadi klaim kategoris. Pintu standar yang persis setara. Semua klaim pintu standar dalam pintu waktu sekarang. Tetapi meskipun demikian, kita dapat menggunakannya untuk membicarakan masa lalu. Untuk selanjutnya, 3 operasi kategoris. Yang pertama, konversi. Semua klaim E dan I, tetapi bukan klaim A dan O. Setara dengan kebalikannya, setiap anggota dari pasangan berikut adalah kebalikan dari yang lain. Yang E, tidak ada orang Norcia yang merupakan orang Slavia. Tidak ada orang Slavia yang merupakan orang Norcia. Yang I, beberapa ibu kota negara bagian adalah kota-kota besar. Beberapa kota besar adalah ibu kota negara bagian. Dan yang kedua adalah observasi. Semua klaim kategoris dari keempat jenis A, E, I, dan O setara dengan bagian depannya. Berikut beberapa contohnya. Setiap klaim adalah bagian depan dari anggota lain pasangannya. Yang J, semua
Presbyterian adalah orang Kristen. Tidak ada Presbyterian yang non-Kristen. Yang E, tidak ada ikan yang mamalia. Semua ikan bukan mamalia. Ya I, beberapa warga negara adalah pemilih. Beberapa warga negara bukan pemilih. Yang O, beberapa konsisten bukanlah pemenang. Beberapa konsisten bukan pemenang. Dan yang terakhir adalah pertentangan. Menemukan kontrapositif klaim kategorikal dengan A mengganti tempat subjek dan istilah predikat seperti dalam konversi, dan B menggantikan kedua istilah dengan istilah pelengkap. Berikut adalah kontrapositif anggota pasangan lainnya. J, semua orang Mongolia adalah Muslim. Semua non-Muslim adalah non-Mongolia. Ya O, beberapa warga bukan pemilih. Beberapa orang yang bukan pemilih bukanlah warga negara. Slide selanjutnya ada silogisme kategori. Silogisme kategori adalah yang setiap klaimnya merupakan klaim kategoris bentuk standar di mana 3 istilah masing-masing muncul tepat 2 kali dalam 2 klaim. Sebagai contoh yaitu semua orang Amerika adalah konsumen. Beberapa konsumen bukan demokrat. Oleh karena itu, beberapa orang Amerika bukanlah demokrat. Jadi, perhatikan bagaimana masing-masing dari 3 istilah, yaitu orang Amerika, konsumen, dan demokrat, muncul tepat 2 kali dalam 2 klaim yang berbeda. Slide selanjutnya ada hubungan istilah dalam silogisme kategori. Jadi, simbol yang paling sering digunakan untuk ketiga istilah ini adalah P untuk istilah utama, S untuk jangka waktu kecil, dan M untuk jangka waktu menengah. Dalam silogisme kategoris, masing-masing premis menyatakan hubungan antara suku tengah dan salah satu suku lainnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di PPT. Jika kedua premis melakukan tugasnya dengan benar, yaitu jika hubungan yang tepat antara S dan P ditetapkan, dinyatakan melalui suku tengah, M, maka hubungan antara S dan P yang dinyatakan oleh kesimpulan harus mengikuti, yaitu argumennya valid. Sebuah argumen valid jika premisnya tidak mungkin benar, sedangkan kesimpulannya salah. Ini hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa dulu premis argumen yang valid benar, atau apakah itu benar atau tidak, maka kebenaran kesimpulan akan dijamin. Yang selanjutnya ada silogisme kategoris dengan premis tak dinyatakan. Banyak silogisme kategoris kehidupan nyata memiliki premis yang tidak dinyatakan. Misalnya, seseorang berkata, Anda tidak boleh memberikan tulang ayam kepada anjing, mereka bisa tersedak. Argumen pembicara bertumbuh pada premis yang tidak dinyatakan, bahwa Anda tidak boleh memberikan anjing hal-hal yang dapat membuat mereka tersedak. Dengan kata lain, argumennya ketika dijabarkan lengkap adalah semua tulang ayam adalah benda yang bisa membuat anjing tersedak. Tidak ada hal yang dapat membuat anjing tersedak adalah hal yang harus Anda berikan kepada anjing. Oleh karena itu, tidak ada tulang ayam yang harus Anda berikan kepada anjing. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Suni. Baik, untuk yang selanjutnya adalah silogisme di kehidupan nyata. Sebelum menggunakan diagram Venn untuk menentukan validitas argumen di kehidupan nyata, ada baiknya menggunakan huruf untuk menyingkat setiap kategori yang disebutkan dalam argumen. Nah, mungkin yang pertama dulu nih, silogis paling umum di dunia. Silogisme yang sering ditemui berbentuk seperti ini. Semua A adalah B, semua B adalah CS, kemudian semua A adalah CS. Nah, beberapa versi kehidupan nyata lebih mudah dikenali dibanding versi lainnya. Contohnya, akord dalam lagu itu semuanya merupakan akord minor, karena masing-masing akord tersebut memiliki sepertiga yang rata dan secara otomatis menjadikannya akord minor. Nah, untuk contoh yang kedua,
Ada juga Jim akan melakukan diet setiap hari Minggu depan. Jika Anda bisa mengharapkan dia menjadi pemaras sepanjang waktu, maka dia selalu pemarah saat dia sedang diet. Nah, ini cukup kurang logis ya. Silogisme paling umum kedua di dunia. Jika silogisme yang nyata dan nyata ternyata tidak memiliki bentuk yang jelas pada kotak sebelumnya, kemungkinan besar silogisme tersebut memiliki bentuk seperti ini. Semua A adalah B, tidak ada B yang menjadi CS, tidak ada A yang menjadi CS. Contohnya, telur dan susu jelas merupakan produk hewani dan karena vegan sejati tidak mengkonsumsi produk hewani apapun sama sekali, mereka pasti tidak mengkonsumsi telur atau susu. Seperti itu. Nah, contoh lagi yang kedua. Semua tulang ayam adalah benda yang bisa membuat anjing tersendat. Maka hal-hal yang tidak boleh membuat anjing tersendat adalah hal-hal yang harus Anda berikan kepada anjing, gitu ya. Itu tersiratnya seperti itu. Kemudian oleh karena itu tidak ada tulang ayam yang harus Anda berikan kepada anjing. Nah, menyingkatnya jadi kayak gini. Dari ketiga kategori tersebut dengan sebuah huruf diperoleh C adalah tulang ayam, kemudian D hal-hal yang bisa membuat anjing tersendak, dan S adalah hal-hal yang harus diberikan kepada anjing. Maka argumennya adalah semua C adalah D, tidak ada D adalah S. Oleh karena itu tidak ada C yang S, gitu ya. Maksudnya adalah semua tulang ayam adalah hal-hal yang bisa membuat anjing tersendak. Nah, tidak ada D, ada S, gitu ya. Hal-hal yang bisa membuat anjing tersendak itu hal-hal yang harus diberikan kepada anjing, gitu ya. Hal-hal yang bisa membuat anjing tersendak tidak sama dengan hal-hal yang tidak harus diberikan ke anjing, gitu ya. Oleh karena itu tidak ada C yang S, gitu ya. Maka tidak ada C di mana tulang ayam yang S. Hal-hal yang harus diberikan kepada anjing. Tulang ayam yang harus diberikan kepada anjing, gitu. Karena akan membuat si anjing tersendak. Kemudian argumen yang kedua, berkendara dengan mobil tua adalah hal yang bodoh. Karena bisa saja mogok di tempat yang berbahaya. Jika dijabarkan secara lengkap, maka argumennya semua contoh berkendara dengan mobil tua merupakan contoh dengan risiko kerusakan yang berbahaya. Maka dalam artian semua contoh risiko kerusakan yang berbahaya adalah contoh sikap yang bodoh, gitu ya. Oleh karena itu, ketika secara tersirat seperti itu, semua contoh berkendara dengan mobil tua adalah contoh kebodohan, begitu ya. Nah, tips yang terakhir adalah meluangkan waktu untuk menuliskan kunci singkatan dengan jelas. Jadi setiap premis itu dibuat kunci, gitu ya. Nanti dibuat singkatan yang jelas. Kemudian yang selanjutnya di kehidupan nyata. Ceritanya ada Brody. Nah, Otterhorn ramah yang menyukai anjing lain, banyak menggonggong dan suka mengejar kucing. Itu persis menggambarkan Brody. Dia adalah pasti seekor anjing berang-berang, gitu ya. Semua anjing Otterhorn ramah menyukai anjing lain dan suka mengejar kucing. Brody ramah menyukai anjing lain dan suka mengejar kucing. Oleh karena itu, Brody adalah seekor Otterhorn. Nah, jika menggunakan teknik yang dijelaskan di bab ini, akan dilihat bahwa argumen dengan formula ini tidak valid. Kenapa? Seperti mendebat bahwa semua lulusan Harvard berdarah panas dan Brody berdarah panas. Oleh karena itu, Brody adalah lulusan Harvard. Itu kan gak masuk akal ya. Anjing menjadi lulusan Harvard karena dia berdarah panas. Itu jelas yang tersirat itu salah. Premisnya memang benar, tapi premis kedua itu tumpang tindih, gitu loh.
Jadi ya seperti itu. Nanti jadi logical fallacy. Jadi untuk yang selanjutnya adalah aturan metode pengujian validitas. Nah, metode diagram pengujian silogisme untuk validitas bersifat intuitif. Dan aturan-aturan ini didasarkan pada dua ide. Yang pertama adalah klaim kategoris afirmatif dan negatif. Kemudian yang kedua adalah distribusi, di mana syarat-syarat yang muncul dalam kategori adalah terdistribusi atau tidak terdistribusi. Klaim tersebut mengatakan sesuatu tentang setiap anggota kelas dari nama istilah atau tidak. Nah, silogisme valid jika semua kondisi ini terpenuhi. Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi. Ada 3. Yang pertama, jumlah klaim negatif di premis harus sama dengan jumlah klaim negatif di konklusi. Nah, karena kesimpulannya selalu satu klaim, menyiratkan bahwa tidak ada silogisme yang valid yang memiliki premis negatif. Kemudian yang kedua, setidaknya satu premis harus mendistribusikan suku tengahnya. Kemudian yang ketiga adalah setiap istilah yang didistribusikan di kesimpulan silogisme harusnya didistribusikan di premisnya. Seperti itu. Misal nih contoh, semua pianis adalah pemain keyboard. Nah, beberapa pemain keyboard bukan pemain perkusi. Beberapa pianis bukan pemain perkusi. Nah, aturan yang dilanggar dalam contoh ini adalah istilah pemain keyboard adalah istilah tengah dan tidak didistribusikan di kedua premis. Maka premis pertama, klaim A, tidak mendistribusikan istilah predikatnya. Premis kedua, klaim O, tidak mendistribusikan istilah subjeknya. Jadi silogisme ini melanggar aturan yang kedua, yaitu setidaknya satu premis harus mendistribusikan suku tengahnya. Begitu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang atau salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.